A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi di kuliah full online mata kuliah Sejarah Desain. Nah, pada mata kuliah ini adalah evaluasi ya dari semua materi yang sudah saya sampaikan. Kalau misalkan dalam forum tatap muka, saya memberikan tanya jawab ya, semacam kuis. Tapi kalau dalam kuliah full online cukup pengulangan sebelum nanti kita memasuki pertemuan selanjutnya untuk membahas kisi-kisi UTS ya teman-teman ya. Harapan saya agar waktu UTS teman-teman bisa mengerjakan soal dengan baik dan lebih prepare ya, dan lebih mendalami materi-materi yang saya sampaikan, karena poinnya adalah yang paling penting kalian benar-benar bisa memahami materi yang saya sampaikan dari pertemuan awal sampai pertemuan sejauh pertemuan yang sudah kita lewati. Saya ingin mengulang, kemarin terakhir kita membahas tentang bagaimana membaca relief. Bagaimana teman-teman sudah belajar relief apa saja? Saya percaya teman-teman pasti akan semangat ya untuk berinisiatif belajar praktek dalam membuat kajian atau penafsiran gambar relief Borobudur. Nah, kita pahami dulu. Oke, selanjutnya kita pahami dulu bahwa desain komunikasi visual itu adalah ilmu yang berinduk dari seni, ekonomi, psikologi, sosial, dan komunikasi. Kalau mungkin teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah, kalau misalkan atau materi pengantar komunikasi dan proses komunikasi, pasti teman-teman tahu ya, komunikasi itu utamanya bukan hanya tentang berbicara, bukan hanya sekedar bagaimana kita berbicara, bukan sekedar bagaimana kita menyampaikan suatu informasi atau pesan. Tetapi yang paling utama dalam komunikasi itu adalah mendengar. Ya, mendengar. Kalau kita tidak mendengar terlebih dahulu target audiens kita atau lawan bicara kita, ya, kita hanya akan menjadi orang yang membicarakan diri sendiri. Tentu itu akan membosankan bagi orang lain. Oleh karena itu, sebelum kita berkomunikasi, sebelum kita menyampaikan suatu informasi atau pesan, sebelum kita berbicara, kita harus mendengar terlebih dahulu. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan oleh audiens kita? Karena percuma kalau kita tidak tahu apa yang dibutuhkan audiens kita, kenapa kita harus berbicara, ya kan? Harus ada alasan yang tepat untuk membicarakan sesuatu. Nah, dalam bahasa desain komunikasi visual, berbicara itu adalah riset ya teman-teman ya. Sebelum kita berkomunikasi dengan media visual, kita harus mendengar kebutuhan audiens kita, target pasar kita atau klien kita. Ya. Segmentasi kita itu butuh apa? Kita dengar. Dengan dalam artian kita harus riset, kita harus survei. Ya, kita bikin kuesioner, kita bikin wawancara, kita bikin suatu data statistik dari situ. Nah, baru setelah datanya lengkap, kita susun dalam suatu konsep media visual yang ditentukan. Baru setelah itu kita menciptakan atau mengeksekusi final desainnya seperti apa. Ya. Kemudian berinduk juga dari sosial budaya. Tentu ya, budaya menjadi akar bagaimana karya-karya kita diciptakan, karena kita masyarakat timur, masyarakat yang berbudaya,
Jadi karya-karya kita tidak boleh berlawanan dengan aturan-aturan moral yang berlaku pada tradisi kita. Misalkan segmentasi pasar di Indonesia dalam membuat iklan, misalkan selera kita adalah iklan yang memiliki jingle full color dengan banyak jargon, ya, dengan jingle yang bermusik yang mudah diingat. Tentu berbeda dengan segmentasi yang ada pada Thailand, pada Amerika atau Barat. Misalkan Amerika cukup dengan visual, film bisu, atau tanpa dialog, dengan instrumen musik dan audio visual aja, ya. Nah, itu bisa difahami oleh segmentasi mereka, tapi belum tentu cocok dengan kita. Bukan berarti merendahkan satu dengan yang lain. Ya, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Di sini hanya kebutuhan dari penyesuaian tradisi dan budaya. Nah, seperti itu. Kemudian psikologi, berinduk juga pada psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa pada manusia. Nah, tentu kita tidak bisa menciptakan suatu karya kalau tidak ada wawasan psikologi di situ. Bagaimana psikis orang saat menerima pesan kita pada karya visual tertentu. Tentu ilmu psikologi menjadi bahan pertimbangan. Kemudian ekonomi itu sudah jelas ya, yang berkaitan dengan advertising, bagaimana tentang promosi, bagaimana berkaitan dengan promosi atau advertising itu meningkatkan omset dan sebagainya. Tentu tidak akan lepas dari ekonomi. Dan seni, nah seni ini memang induknya dari DKV yang saya rasa ini sangat paling berpengaruh pada disiplin ilmu desain komunikasi visual. Ya, saya rasa teman-teman sudah paham, kita sudah membahas kemarin perbedaan dari seni dan desain. Kemudian kita juga ingin fokus kemana? Ya, beberapa akademisi atau ahli di bidang desain komunikasi visual minimal ya harus ahli dalam satu bidang. Apakah ilustrasi, fotografi, audio video, animasi, tipografi, periklanan, ya. Pilih salah satu yang paling kompeten. Tidak jarang, tidak menutup kemungkinan beberapa penggiat DKV ya ahli dalam beberapa bidang. Misalkan ada yang ahli dalam ilustrasi, tapi juga fotografi, tapi juga dalam penciptaan karya audio visual ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, bisa kita minimal satu cabang dari disiplin ilmu ini kita kuasai. Baik. Oke, jadi itu sudah paham ya. Kemudian selanjutnya kita harus paham mengenai, nah ini dia ya. Nah ini perbedaan DKV dan seni murni. Nah ini analoginya gini teman-teman. Saat nanti teman-teman menyelesaikan suatu proyek, tugas akhir atau skripsi, kalian otomatis akan melalui sidang skripsi. Dan saat ditanya oleh penguji, apa alasan Anda menciptakan karya ini? Jangan sampai kalian menjawab, karena saya ingin mengekspresikan diri saya melalui karya ini. Nah, itu jawaban yang salah sebagai seorang desainer. Itu analogi jawaban bagi seorang seniman. Ya, tetapi kalau DKV harus ada jawaban berkaitan tentang permasalahan apa yang bisa diselesaikan oleh karya desain kalian. Jadi prinsipnya karya desain kalian itu adalah solusi dari suatu permasalahan. Ya, misalkan ada iklan layanan masyarakat yang ditampilkan pada Videotron di tengah kota mengenai sosialisasi pemilu yang baik dan benar. Nah, itu berarti menyelesaikan permasalahan dengan audio video, sosialisasi pemilu. Masyarakat yang sebelumnya tidak tahu bagaimana cara memilih paslon pilihan mereka bisa memilih dengan cara yang baik dan benar dan sah. Itu yang paling penting, ya. Nah, jadi itu salah satu contoh DKV adalah solusi.
Dan seni murni itu sifatnya ekspresif, semiotis, dan lebih ke estetis. Gitu ya teman-teman ya. Lalu ada pertanyaan, Pak, apakah DKV tidak boleh estetik? Boleh. Tetapi yang paling utama menyelesaikan permasalahan atau tidak. Kalau misalkan estetis itu nomor 2. Ya. Seperti tipografi misalkan. Ya. Apakah tulisan pada subtitle film itu estetis? Kalau saya bilang estetis, semakin estetis malah susah dibaca. Yang paling penting adalah kemudahan keterbacaan. Kapan menggunakan serif, kapan menggunakan sans serif, itu yang lebih diperhitungkan. Nah, kalau misalkan mau mengejar estetis ya, subtitle film jadi kaligrafi atau menjadi graffiti, ya kan? Seperti itu contohnya. Kemudian teman-teman juga harus paham betul ya bagaimana kita harus tahu bahwa visual itu digunakan terlebih dahulu sebelum adanya tulisan. Jadi sebelum adanya tulisan, bangsa prasejarah kita lebih dulu, masyarakat kita, manusia dari zaman prasejarah lebih dulu menggunakan visual atau gambar, ya, sebelum ditemukannya tulisan. Jadi itu membuktikan bahwa gambar itu ibarat menjadi nature ya, naluri manusia itu lebih mudah menggambar daripada membuat tulisan. Nah, bahkan dari gambar-gambar itu ya diminimalisasi, disimplifikasi sehingga menjadi tulisan. Berkembang dari Egypt, Romawi, Latin, bangsa Latin, kemudian modern sekarang kita menggunakan alfabet ya teman-teman ya. Jadi ini evaluasi dulu sebelum nanti kita ke kisi-kisi UTS untuk minggu depannya. Ini beberapa penemuan lukisan prasejarah di Gua Maluku, Gua Papua, Gua Sulawesi, dan ini Gua Sulawesi Tengah dan Gua Sulawesi Selatan. Dan jangan lupakan nirmana ya teman-teman ya. Nirmana itu adalah ilmu yang menjadi dasar semua materi pada DKV. Pastikan kalian mengingat skema warna, kemudian apa itu unsur desain, kemudian bagaimana prinsip desain. Nah, jadi apa yang kita bahas ini yang kemungkinan akan keluar pada ujian nanti. Ya, ujian itu sebagai parameter teman-teman sudah memahami materi yang kita bahas atau belum. Ya, jadi ini silakan diperhatikan baik-baik. Nah, enaknya kalau kelas hibrida atau kelas full online, semua materinya sudah tersimpan. Ya, semua materinya sudah tersimpan dalam kanal YouTube. Ya, kalian bisa mengulang lagi tanpa perlu harus mencatat. Oke, seperti itu. Kemudian dari pertemuan ketiga, kita membahas banyak sekali visual tradisi. Oke. Ada kain batik, ada keris, ada wayang kulit, ada wayang golek, dan berbagai macam karya lainnya. Nah, masalah IP ini yang menjadi penekanan ya. IP ini akan sering saya bahas dan selalu relate dengan setiap sekian banyak mata kuliah DKV. Oke, silakan diresapi dulu, saya beri jeda.
Saya berharap dari mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar ini nanti ada beberapa yang bisa menjadi seorang autor dalam menciptakan kekayaan intelektual berupa karakter. Baik diaplikasikan pada Instagram mungkin atau bisa dijual dalam bentuk karakter dalam platform desain, ya silahkan. Dalam artian kenapa IP itu penting ya, dan utamanya ya agar IP ini nanti menjadi kalau mau dijual juga boleh ya, tapi IP yang paling saya harapkan adalah bagaimana IP nanti bisa menambah khasanah dan jumlah IP lokal yang ada di Indonesia. Jadi harus lebih banyak lagi. Jangan sampai jumlah IP kita kalah dengan Jepang dan Amerika. Perhatikan ini sebelumnya ya. Di Jepang udah ada berapa nih? Amerika sudah ada berapa? Ini dari data gambar aja yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, oleh karena itu karena dari IP ini yang lebih mudah menyampaikan budaya-budaya atau tradisi Indonesia. Nah, ini dari contohnya dari bangsa Jepang ya. Ini bentuk Gundam aja inspirasinya dari form Ronin. Dan bentuk gaya gambar manga pada anime atau komiknya ya ini berawal dari gambar-gambar tradisi. Nah, ada menarik teman-teman, ada menarik diskusi menarik saya dengan komikus-komikus, teman-teman komikus ya. Jadi mengenai gaya gambar khas kita. Nah, ini menarik ya. Tentu ilmu itu akan selalu berkembang, tentu yang namanya informasi itu selalu berkembang. Pernah saya sampaikan gaya gambar tradisi menjadi awal gaya gambar Indonesia, karena kalau di Indonesia itu gaya gambarnya belum seragam. Tapi didengar dulu ya, didengar dulu, jangan didengar separuh-separuh ya. Kita gambarnya tidak seragam. Lantas ada beberapa orang yang bertanya, kenapa kita nggak bikin gaya gambar Indonesia aja? Kayak Jepang punya manga, kayak Amerika punya gaya gambar comic style misalkan. Kenapa gitu? Nah, kita merujuk gaya gambar visual tradisi kita, salah satunya visual wayang dan wayang golek ya. Nah, wayang pun itu kan juga berawal dari India. Jadi tidak ada yang original di situ. Dan dari wayang pun yang asli itu karakter Punokawan. Ya. Karakter Punokawan. Itu pun juga sudah menggunakan gaya gambar yang diadopsi dari bangsa India. Pun seperti itu, masyarakat tradisi kita mengolah lagi visual dari India itu untuk menjadi gaya gambar tradisi. Jadi kalau kita semakin open mind dalam pembicaraan gaya gambar yang selalu terjadi setiap dekade, setiap tahun ini, ya. Jadi teman-teman betul memang ya, ini menurut data juga gaya perwayangan itu memang dari India, baik story-nya maupun visualisasinya dari India. Ya, kalau kita merujuk gaya gambar Indonesia harusnya dari gambar India, ya tentu itu hal yang salah. Oleh karena itu ditarik kesimpulan ya bahwa setiap komik Indonesia yang digambar oleh autor-autor orang Indonesia, ya itulah gaya gambar kita. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang namanya ilmu itu pasti berkembang. Karena dalam setiap workshop pun saya memberikan jawaban yang serupa. Kita memang tidak punya gaya gambar identitas. Nah, identitas kita seperti apa? Karena kita semakin paham gambar tradisi kita bersumber dari mana. Seperti Jepang misalkan. Kalau kita telisik, nah bisa jadi bangsa Jepang sendiri ini berasal dari gaya gambar tradisi Cina. Karena kebudayaan orang Jepang itu sebenarnya dari Cina. Paham ya di sini ya. Jadi kalau kita menelisik mana yang paling original, ya tentu tidak ada yang original. 100% original tidak ada. Paham ya? Jadi terus gaya gambar Indonesia yang seperti apa ya? Gaya gambar Indonesia itu adalah yang diciptakan oleh seniman, desainer atau autor dari Indonesia seperti itu, ya. Nah, jadi kalau nanti ada permasalahan seperti itu jangan jadi debat kusir. Karena itu hal yang wajar dalam setiap tahun pasti ada pembahasan masalah itu. Nah, kalau misalkan ada autor yang
terlalu ngotot, ya itu hak mereka untuk berpendapat. Namanya ilmu itu punya banyak perspektif. Nah, silakan teman-teman mau menciptakan gaya gambar tradisi dari wayang dan wayang golek, silakan. Saya tidak melarang. Tapi kalau misalkan seperti Pak Ayub, misalkan menggunakan gaya gambar hibrida western dan manga, ya silahkan. Ya, itu pun sudah saya olah lagi agar sangat berbeda dengan western dan manga. Oleh karena itu wayang seperti ini, nah ini juga sudah diolah lagi. Jadi nggak seperti India, ya kan? Seperti kita visual tradisinya salah satunya sulur-sulur flora, sulur-sulur fauna, kemudian dekoratif tradisi. Kita tambahkan di situ, nggak masalah. Nah, itu yang bisa memperkaya visualisasi gaya gambar tradisi kita, gaya gambar khas Indonesia tadi. Misalkan antara suku Dayak, suku Sunda, suku Jawa itu punya visual-visual tradisi. Nah, masukkan di situ, teman-teman. Tapi kalau untuk gaya gambar selalu diperdebatkan tidak akan habis. Gitu ya. Bisa dipahami ya, ini menjadi penting. Saya berharap nanti mahasiswa Stekom ada yang berhasil menciptakan satu IP, minimal beberapa orang. 3 orang saja itu sudah memberikan perubahan yang besar untuk perkembangan industri kreatif di Indonesia. Ya, kita harus lebih banyak lagi IP. Tujuannya untuk apa? Menyampaikan pesan-pesan budaya. Ya, Jepang itu dikenal budayanya melalui komik dan animasi. Ya, sehingga orang bisa yakin menanamkan saham sushi, menanamkan saham perusahaan Jepang dari Indonesia investasi ke Jepang, ya karena informasi dari komik dan animasi. Oleh karena itu warga Cina, Korea mendukung 100% karya-karya kreatif yang mengusung budayanya. Oleh karena itu teman-teman, kita ya nggak usah nunggu dukungan pemerintah, inisiatif aja demi masa depan bangsa kita, ya menciptakan IP yang menyampaikan informasi-informasi budaya bangsa agar bangsa kita lebih dikenal, kita memiliki identitas, ya, dan ke depan bangsa kita lebih sejahtera, ya. Dari IP kita bisa menolong kemajuan industri atau masa depan bangsa kita, gitu ya. That's the point. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, ini dia kita masuk pada materi yang paling penting ya. Jadi jangan lupakan tentang ilmu bahasa rupa, teman-teman ya. Kalau kita tidak mempelajari bahasa rupa seperti yang kita bahas sebelumnya, kita tidak akan mampu mempelajari atau membaca visual tradisi. Nah, jadi ini harus benar-benar jadi perhatian teman-teman sekalian. Nah, ini silakan ya, ini saya hanya evaluasi, ini pendalamannya ada di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas. Jadi pengulangannya sifatnya evaluasi. Oke, baik teman-teman, jadi itu saja. Sebelum nanti pertemuan selanjutnya kita masuk di pertemuan kisi-kisi UTS. Saya akan menyampaikan kira-kira gambarannya UTS nanti seperti apa, soalnya seperti apa, apakah pilihan ganda ataukah praktek ya. Jadi nantikan minggu depan. Saya cukupkan untuk hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.